sepak bola ada identitas. Ya. Mungkin maaf aja bahwa kita masih belum punya identitas. Saya sebagai mantan pun juga masih bertanya-tanya. Walaupun setiap pelatih punya filosofi sendiri ya. Tapi identitas kita memang belum terbangun gitu. Karena apa? Karena itu juga bagian seringnya gagal kita di final. Yakin nggak dengan John Hartman ini? Saya sangat setuju dengan Bung Ropan ya. Kita berpikir positif, cepat berpikir, cepat mengambil keputusan, kecepatan eksplosivitas, cepat dalam melakukan dribbling. Yang terpenting adalah pengambilan keputusan, itu yang membedakan. Gegen pressing cocok kayaknya nih. Kesuksesan pelatih itu banyaknya dari gelandang. Oh, yang kemarin striker. Beda. Kalau striker nggak bisa ya striker. Sobat iNews, drawing Piala AFF sudah ditentukan dan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup yang cukup berat ya, Rizky ya. Ya. Ini kira-kira punya peluang nggak ini Rizky? Nah, mau nanyain peluang gimana timnas Indonesia sudah hadir bersama kita mantan pemain timnas Indonesia di era tahun Primavera ya. Primavera. Iya. Selamat datang Mas Priyono. Terima kasih sudah diundang. Apa kabar, Bung? Baik, alhamdulillah. Ini kedua kali kita undang nih. Sebelumnya kita udah pernah undang ya. Yes. Dimana waktu itu statementnya dia luar biasa. Dia bilang, Apa itu? timnas udah hancur sejak Sintayong diganti waktu itu dia bilang. Oh. Nah, kalau sekarang nih, kalau sekarang gimana kira-kira? Bisa aja. Iya, ini kan tahun baru. Tahun baru pasti harapan baru. Dengan pelatih baru ya pasti masyarakat kan punya mimpi, punya keinginan. Ya kan, walaupun pondasi sudah dibangun Sintayong, tapi dengan kedatangan John Hartman ini kan pasti ada sesuatu yang ditunggu pastinya, satu. Ya. Yang kedua, selain ditunggu pastinya kan mimpi yang kemarin sempat tertunda diharapkan bisa terrealisasi, bisa diwujudkan nanti di 2030. Walaupun kontraknya kan 2+2. Ada tahapan, ada agenda terdekat yang harus dilalui oleh John Hartman dengan pendekatan ingin belajar kultur budaya kita, kemudian juga dengar-dengar sudah memanggil, sudah berkomunikasi dengan 60 pemain. Artinya kan ini bagian penting dari tahapan awal untuk memulai proses melatih. Walaupun begitu datang sudah disuguhkan dengan pembagian drawing, pembagian grup untuk di AFF musim ini. Ini sebuah challenge, sebuah tantangan yang luar biasa. Hanya satu jawabannya. Berprestasi untuk kembali masyarakat kita itu punya kebanggaan, punya trust kembali gitu loh, yang sempat kemarin itu hancur lebur gitu. Saya sih berharap semoga pelatih timnas yang baru ini nggak kena shock culture Indonesia gitu ya. Tapi statement Coach JH kan menarik, bahwa tekanan itu kan gift, bukan menjadi beban. Ya artinya kan dengan pengalaman, dengan CV yang Coach JH miliki kan tekanan-tekanan itu sudah pasti akan diantisipasi. Iya, tapi kan dulu juga Patrick Kluivert juga bilang ya, kalau dia menyukai tantangan, dia menyukai tekanan, sampai akhirnya ya udah selesai begitu aja. Menarik itu, berbicara tantangan. Kalau sedikit kita flashback Patrick Kluivert. Patrick Kluivert bisa dikatakan memiliki value ketika menjadi pemain. Di Barcelona seperti apa, di tim nasional luar biasa. Tapi perjalanan karir ketika melatih antara Patrick Kluivert dan Coach John Hartman itu berbeda. Saya pernah membaca CV dari Coach JH bahwa pertama kali melatih adalah di usia 14 tahun. Artinya dia juga memulai proses melatih itu di youth development. Bagaimana mengenali karakter pemain, bagaimana mengetahui individu basic pemain itu, first touch-nya segala macam untuk mendapatkan game plan yang sesuai dengan diharapkan oleh pelatih. Ini menjadi perbedaan yang sangat signifikan ketika Patrick Kluivert juga suka dengan tantangan. Tapi start untuk belajar di kepelatihan itu berbeda.
Dan John Herdman setelah melalui fase dari youth development, dia juga menangani tim putri, kemudian puncaknya adalah tim nasional senior Kanada yang dibawa untuk lolos ke Piala Dunia 2022. Ini adalah sebuah fase, sebuah sebuah tahapan yang saya pikir berbeda. Walaupun ya kan Patrick Kluivert pernah di tim nasional juga, tapi posisinya sebagai asisten pelatih. Ya, asistennya Louis van Yes, Gaal kan ya. betul. Nah, kalau misalnya bicara dia sekarang menangani timnas Indonesia dengan lebih dari 200 juta orang berharap padanya nih. Ya. Apa tantangan terberat untuk coach JH sendiri? Kalau tantangan sih sejauh ini pastinya belum terlihat ya, belum terlihat ya, karena start awal untuk memberikan metode latihan juga kita belum lihat ya kan. Tapi ada hal yang menarik yang menurut saya ya, kita harus belajar bahwa untuk menangani sebuah tim ataupun negara, Coach JH sudah mengatakan saya ingin belajar kultur. Sosial budaya negara tersebut. Oh, udah bagus dong startnya begitu ya. Ya, dampaknya nanti apa ketika mengenal belajar kultur sosial budaya? Dampaknya dia akan mengetahui karakter pemain-pemain Indonesia itu sendiri. Yang ujungnya harapannya adalah dari karakter pemain-pemain Indonesia pastinya game plan, pastinya disiplin, pastinya etos kerja yang diinginkan. Apalagi kan mimpi kita kan nggak mudah. Mimpi kita kan ada World Cup gitu loh. Jadi butuh part-part, butuh puzzle-puzzle yang memang bisa menjalankan sistem itu tadi gitu. Iya, World Cup itu kan mimpi yang hampir terwujud masyarakat Indonesia kemarin kan, ya kan. Nah. Cuman ada satu langkah yang ya mau tidak mau kita harus realistis ya. Terlepas dari kegagalan yang kita dapatkan lewat sentuhan Patrick Kluivert ya, mau tidak mau kita harus menunggu dan bersabar gitu. Mudah-mudahan Coach JH adalah pelatih yang tepat. Ya. Dan yang penting itu sekarang di depan mata itu adalah Piala AFF. Ya. Nah, kalau di depan mata Piala AFF, siapa sih lawan yang kira-kira sekarang nih ya? Ya, berbicara AFF dulu kan Piala Tiger. Pertama kali adalah kami, Angkatan 96. Dan di era itu kami pun juga sudah masuk 4 besar. Walaupun kalah dengan Malaysia dan Vietnam. Dan untuk di era sekarang, di 2026, ya pastinya satu yang menjadi batu sandungan kita pasti Thailand. Kemudian Vietnam itu sendiri di grup ya. Karena kita satu grup dengan Vietnam, Singapura, Kamboja, dan menunggu pemenang antara Timor Leste ketemu ketika berhadapan dengan Brunei. Saya pikir Timor Leste yang punya peluang lah di situ. Timor Leste ya. Iya. Ini kalau bicara soal negara-negara Asia Tenggara, saya tuh suka heran ya. Vietnam ini kayak jadi kuda hitam gitu di Asia Tenggara. Kenapa bisa mereka sebagus itu ya? Menarik sebenarnya berbicara Jepang, berbicara Vietnam, berbicara Korea. Kalau pemberangkatan kita sekarang kita punya Coach JH dengan ingin belajar kultur, sosial budaya, artinya sepak bola itu kan kultur. Sepak bola ada budaya. Sepak bola ada identitas. Mungkin maaf aja. Bahwa kita masih belum punya identitas. Bahkan di beberapa negara sepak bola itu udah kayak agama ya. Sorry itu sih karena Brazil gitu ya. dengan samba, dengan jogo bonitonya itu kan identitas. Belanda walaupun ya sekarang mungkin nggak dipakai lagi, tapi kan muncul total football itu identitas gitu loh. Walaupun sempat di 2017 kan ada Luis Milla ya kan dengan Valencianya. Harapan Gaiden itu bisa dijadikan identitas untuk sepak bola kita. Jadi banyak sekali dari zaman dulu kan kita selalu memiliki pemain-pemain yang cepat. Cepat dalam hal apa? Cepat untuk apa? Itu loh. Ya kan? Karena kan sepak bola kan perlu momen, perlu timing. Dan kecepatan itu bisa dimaksimalkannya dipakai itu di situasional apa gitu loh. Nah ini menarik ya ngomongin soal identitas nih. Sebagai mantan pemain timnas juga, sebenarnya identitas sepak bola Indonesia itu apa sebenarnya? Nah itu yang sampai sejauh ini saya sebagai mantan pun juga masih bertanya-tanya.
kenapa setiap pelatih, walaupun setiap pelatih punya filosofi sendiri ya, tapi identitas kita tuh memang belum terbangun gitu. Karena apa? Karena roadmap kita kadang-kadang kan nggak pernah transparan. Kemudian juga kita itu mau kiblatnya kemana? Nah, Kami dikirim ke Italia ketika itu. Primavera. Dengan Catenaccio. Tapi yang lain di usia-usia di bawah ataupun seniornya kan harusnya kan dari usia muda kemudian senior itu kan satu rangkaian, satu jalur, satu afiliasi dengan cara bermain yang sama, style of play yang sama, pendekatan taktikal yang sama harusnya. Ya mudah-mudahan lah dengan adanya John Hedman ini bisa memiliki identitas permainan yang kuat. Yang paling bisa diadopsi kira-kira yang mana? Kalau misalnya kita bicara Eropa ya, Jurgen Klopp dengan gegenpressing-nya gitu. Inggris kick and rush gitu. Sebagai mantan kemudian saya belajar untuk melatih. Saya lebih tertarik ketika awal kedatangan Luis Milla. Ball possession, kemudian juga prinsip attack-nya juga kelihatan. Prinsip attack ketika nguasain bola lebar lapangan, spread out, ketika kehilangan bola, defense-nya compact. Itu sempat, karena waktu itu aku sempat siaran di GBK waktu pertama kali melawan Islandia. Untuk pembukaan stadion GBK setelah direnovasi. 2017-an. Setelah Islandia di Euro. Betul, walaupun memang dari hasil kan kita kalah, tapi cara bermain, kemudian taktikalnya itu mendekatilah dengan postur tubuh para pemain kita, kecepatan yang dimiliki oleh para pemain-pemain kita ketika itu gitu. Walaupun memang kan nggak jodoh lama. Ini tuh tidak punya identitas itu apakah menjadi salah satu penyebab timnas Indonesia itu belum pernah menang di Piala AFF gitu? Soalnya jadi kutukan gitu. Itu juga bagian dari seringnya gagal kita di final kan, gitu. Perlu saya sampaikan bahwa piramida kita tuh belum begitu kuat. Piramida di situ bagaimana pembangunan youth development, bagaimana kompetisi. Kompetisi kan ujungnya kan pemainnya pemain nasional kan gitu loh. Ya kan? Ya dalam 5 tahun ke belakang kan sekarang kompetisi sudah mulai punya progres yang signifikan, sudah ada VAR di sana, kemudian juga tayangan-tayangan, ada replaynya juga sudah mengedukasi dengan sangat baik. Walaupun ada detail-detail kecil yang memang harus diperbaiki gitu. Benar sih bicara soal kecepatan pemain ya. Emang timnas Indonesia tuh nggak habis ya sama pemain-pemain yang punya kecepatan tinggi. Hampir banyak kita selalu bisa memunculkan pemain-pemain sayap. Iya. Tapi ketika berbicara pemain-pemain dengan kecepatan di posisi sayap, tapi sekarang kan sayap kan ada tren sepak bola sendiri. Ya, udah beda. Yaitu memiliki bola, menguasai bola, mendatangin lawan, tapi inverted ke dalam, bukan tegak lurus. Nah inilah yang banyak kita miliki adalah pemain-pemain sayap yang masih tegak lurus. Artinya kan knowledge-nya harus dibangun, mindset-nya harus dibangun. Ya kita ingat ya dulu zaman-zaman tahun-tahun itu ya, awal-awal 2000 gitu ya, ada Aji Santoso. Pak Supriyono juga salah satunya gitu kan. Saingan Aji Santoso. Kecepatannya kan almarhum Ribut Waidi saya juga. Eli Eboy, Oktomaniani. Gitu. Itu kenceng banget. Dan sekarang di Persib kita masih punya Febri Haryadi. Tapi pola pemainnya masih begitu ya? Yes. Lurus ke depan gitu ya. Itulah yang harus lebih dipertajam lagi, dibangun lagi bahwa ada loh tren sepak bola yang memang bisa para pemain sayap tuh bermain lebih efektif dengan mengandalkan kecepatannya. Tapi ini menarik nih, karena Bang Supri punya pengalaman di AFF 96 berarti ya? 96 ya. Saat itu sebenarnya kendalanya itu apa saat itu? Yang mungkin masih terjadi sampai saat ini? Ya pasti mentalitas pemain itu kan juga menjadi aspek penting juga. Mental ya? Mentalitas kita memang ketika itu ya perlu di-upgrade lagi lah. Saya sedikit kasih gambaran ketika di 91
kita mampu meraih gelar juara SEA Games. SEA Games. Dari 87 ya kan, tuan rumah kita kemudian baru bisa 91 dan kemarin 2023. Tahun 91 SEA Games itu pelatihnya adalah Anatoly Polsin. Soviet. Bagaimana metode latihannya begitu keras. Iya, orang-orang Soviet. Banyak pemain-pemain senior di era itu ada yang saya dengar banyak yang kabur. Artinya mereka tidak kuat untuk bisa mendapatkan sebuah metode latihan yang keras. Kemudian harus, kalau nggak salah 2-3 kali latihan lah. 91 itu zaman-zaman dulu siapa namanya? Sudirman. Ada Bongo di sana. Kipernya juga Doni Latuperisa. Wah, itu legend itu. Dan Mas Jaya juga ada di sana, Jayartono. Jayartono. Ya. Artinya dengan tempaan militer yang mereka lakukan di Batu Jajar Bandung, mereka akhirnya dapat emas gitu loh. Nah, artinya kan harus ada metodologi latihan yang memang untuk menaikkan, mengupgrade mental mereka. Walaupun secara teknis skill mereka bagus. Nah, selain soal latihan nih, Mas, soal liga kan juga penting kan? Ya. Nah, kalau menurut Mas Supri sekarang Liga Indonesia gimana nih? Kita nggak bisa pungkiri bahwa dalam 3-4 tahun ke belakang ini memang ada progres signifikan. Bagaimana ritme permainan sudah mulai dengan intensitas yang bagus. Kemudian juga knowledge pemain-pemain kita dengan banyaknya pemain asing juga sudah terbangun dengan baik. Kita nggak bisa memungkiri bahwa Rido sejauh ini performnya konsisten luar biasa. Saya sempat siaran Perseba Madura ketika itu, ketika Rivera dan Malik Rizaldi berseragam bareng. Malik Rizaldi dengan adanya Rivera ketika di Madura, dia progres. Tidak hanya visi bermain yang bagus, tapi dia juga mampu menciptakan gol ketika itu. Dan akhirnya Rivera dan Malik Rizaldi bisa direkrut oleh Persebaya. Artinya ada sebuah kolaborasi, ada transfer knowledge mungkin ya dari Rivera ke Malik Rizaldi. Dan faktanya Malik Rizaldi tidak hanya berpindah dari Madura ke Persebaya, tapi juga mendapatkan kesempatan untuk tim nasional. Gitu. Panggilan timnas dia kasih tayong ya. Artinya kan ada dampak yang positif dengan adanya pemain-pemain asing yang berkiprah di kompetisi kita. Dan juga harapannya kualitas pemain lokal kita naik. Dan juga mendekati juara Piala AFF. Iya, kemudian value sepak bola kita juga otomatis akan meningkat. Dan sekarang kan Persib sudah mewakili Indonesia di Liga Champion 2 ya. Gitu. Tapi sebenarnya AFF ini masih penting nggak sih? Karena kan banyak yang bilang kita levelnya udah Asia. Dibilang penting nggak penting ya penting gitu loh. Karena gini ya, simpelnya ketika kita itu punya mimpi di World Cup, ya kita harus bisa jadi raja di ASEAN, di Asia. Karena kalau baca-baca komentar di ada sosmed, netizen mengetahui bola gitu ya, AFF udahlah itu buat ajang latihan gitu kan. Karena kan apa? gitu. Ketika berkiprah di AFF, artinya ini kan menjadi bagian agenda awal, agenda terdekat untuk apa? Untuk kita bisa memahami game plan yang diinginkan oleh Coach JH. Ya kan? Dari kesuksesan atau kegagalan itu nanti akan terjadi evaluasi. Kemudian dari evaluasi itu apakah harus ada nambah pemain yang nanti diharapkan di agenda kemudian adalah Piala Asia di 2027 dan goalsnya adalah dari AFF kerangka timnya mungkin bongkar pasang Piala Asia sudah sedikit settle, goalsnya adalah World Cup yang semua pemain-pemainnya itu yang berkiprah di Eropa di liga kita sudah di blend menjadi satu kekuatan untuk bisa lolos. Dengan kekuatan saat ini, Coach JH bisa bawa juara nggak untuk AFF? Kalau berbicara juara terlalu dini ya, karena kita belum tahu ya gimana sih. Main bagus dulu aja gitu ya. Menarik nggak, game plan-nya seperti apa, taktikalnya seperti apa, karakter pemain-pemain yang dipilih seperti apa, kan kita masih belum tahu walaupun sudah tertulis 60 pemain. Karena penggemar bola itu sekarang udah mulai dewasa kan. Iya. Menang itu soal nanti, main bagus dulu. Karena kalau mainnya bagus, toh akhirnya nggak menang, orang itu masih kalau legowo, boleh gitu. Saya persempit adalah sepak bola itu kan sistem.
dari sistem itu pasti Coach JH akan memilih part-partnya, puzzle-puzzlenya, pemain-pemain yang dia inginkan untuk bisa menjalankan sistem itu. Ya. Dan ketika sistem itu terjalin, pasti akan muncul atau menciptakan peluang. Terciptanya peluang itu untuk apa? Untuk cetak gol. Gitu. Nah, oke, itu menarik nih ngomongin soal puzzle-puzzle gitu ya. Ini kalau untuk membangun timnas Indonesia nih, nyusun puzzle-puzzle itu yang paling, wah di Indonesia agak susah nih nyari di sini nih, di poin ini. Posisi di sisi kanan mungkin ya. Kanan. Atau kiri mungkin ya. Iya. Nah, itu kan bagian awal yang ingin yang dilakukan oleh Coach JH adalah mengenali karakter pemain. Okay. Bagaimana pemain yang dia pilih itu mampu menjalankan dengan intensitas yang tinggi, durasi yang panjang, tidak hanya 75 menit, tapi bisa 90 menit. Itu kan menjadi apa ya? Menjadi satu pekerjaan seorang pelatih untuk benar-benar cermat memilih pemain yang dia inginkan gitu. Karena saya masih ingat pasti nama Coutinho pasti pernah dengar. Iya. Begitu dia pernah perform di Inter, kemudian dibeli Liverpool. Ya kan? Yeah. Dan ketika habis dari Liverpool ke Barcelona, dia jarang main. Artinya bukan Coutinho jelek, tapi Coutinho tidak sesuai dengan kebutuhan pelatih di Barcelona. Walaupun sempat dipinjamkan ke Bayern Munchen. Dan akhirnya masih mendapatkan Liga Champions juga kan gitu loh. Ngalahin Barcelona lagi. Iya kan, ngalahin 2. Nah, di era sekarang bukan berarti pemain itu jelek, tapi tidak sesuai dengan kebutuhan pelatih. Itu yang perlu kita garis bawahi gitu. Kalau kira-kira dengan melihat CV-nya John Hartman, bagaimana ia melatih Kanada? Iya. Meskipun Kanada dengan Indonesia berbeda juga ya, meskipun itu tadi sistem tadi. Sistem. Kira-kira kualitas pemain yang saat ini nih, hidangan yang sudah ada, ini bisa dimaksimalkan atau cocok nggak nih dengan John Hartman? Kalau mendengar statement dari pelatih fisiknya, Milan kan hampir mirip. Situasi Indonesia dengan Kanada ketika itu. Hampir mirip. Iya. Apa tuh yang bikin mirip? Tidak begitu spesifik menjelaskan hampir mirip gitu. Banyak yang mengkritisi soal kebugaran ya, fisik ya, pemain Indonesia ya. Bagus di menit-menit awal di babak pertama, begitu masuk babak kedua 70 gitu ya. Itu udah mulai pemain udah mulai begini nih. Ya. Biasanya ya. Itu kenapa ya fisik pemain Indonesia itu begitu? Makanya saya sangat senang dan mencoba untuk bersabar menunggu. Kenapa John Hartman membawa hanya satu asisten, yaitu pelatih fisik. S3 lagi. S3, artinya kan dokter. Iya. Betapa pentingnya seorang pelatih fisik dalam cabang olahraga sepak bola. Iya. Karena nanti akan terjadi dia dan John Hartman dan asistennya akan berdiskusi. Latihan itu ada parameter, ada hitungannya. Latihan bola itu ada nutrisi yang harus mereka konsumsi. Ada kalori yang harus dipenuhi oleh setiap pemain untuk bisa mendapatkan tadi waktu bermain tidak hanya 72 menit, 80 menit, tapi 90 menit atau 110 menit dengan intensitas yang tinggi. Ya. Gue sih berharap fisiknya kayak fisik. Kalau tadi Ricky bertanya kenapa pemain kita, ya karena manajemen waktu dia mungkin juga kurang begitu diperhatikan. Nggak disiplin. Nggak disiplin. Asupan gizi, nutrisi, berapa banyak dia harus minum air putih itu kadang-kadang disepelekan. Karena saya punya di Primavera ketika itu dari Romano Mate ada pergantian ke Ton Grip Swedia. Ton Grip itu adalah bisa dibilang penasehat teknisnya Swan-Goran Eriksson. Wow. Jadi kami ketika perjalanan ke Swedia kalau nggak salah, dari Italia ke Swedia, itu setiap pemain itu dikasih satu botol air mineral ya? Iya, karena kan kita di pesawat itu kan duduk lama itu. Jadi secara tidak langsung dia memberikan kita air putih, air mineral dengan porsi yang banyak untuk selalu
kita tuh harus banyak minum air putih. Iya sih. Ya sepak bola kan soal kebugaran juga. Iya. Nah ini yang mungkin banyak pemain-pemain Indonesia miss ya soal itu ya. Ya, controlling juga dari orang tua kalau memang pemain-pemain muda kadang-kadang kan juga sangat minim kan gitu loh. Terus kemudian untuk pemain-pemain yang sudah berkiprah di liga, di profesional, mereka punya. Secara overall, Bang Supri yakin nggak dengan John Hatman ini? Saya sangat setuju dengan Bung Ropan ya. Kita berpikir positif ya, sangat setuju. Sangat optimis. Kayak tiap pelatih baru timnas kita harus optimis. Enggak, karena tadi ya, kenapa ya untuk seorang mantan pemain yang lagi belajar ilmu kepelatihan dengan CV yang dimiliki oleh John Hatman, pernah berada di U14 sebagai direktur teknik, kemudian tahapannya dia megang timnas cewek, kemudian juga mampu lolos untuk mendapatkan medali di Olimpiade, dan kemudian tahapannya kemudian adalah tim nasional senior dan bisa membuat sejarah 38 tahun. Ya, Kanada belum pernah lolos Piala Dunia. Kalau untuk seorang mantan dan belajar di ilmu kepelatihan ini sangat menarik. Ini sebuah tahapan yang harus dimiliki oleh seorang pelatih ketika dia mau menanganin tim. Pecah telur dia udah ya. Ya akhirnya ya. Akhirnya pecah telur ya. Memahami kultur itu artinya kan ingin mencari pemain-pemain yang punya karakter. Oke. Nah Indonesia emang pemain-pemain berkarakter kurang, Mas? Oh, yang tadi lebih ditonjolkan adalah punya kecepatan. Cuma kecepatan doang ya? Iya. Tapi dalam ilmu kepelatihan kan ketika berbicara cepat itu ada 8 macam. Cepat dalam mengambil keputusan. Nah, 8 macam kecepatan. Iya. Apa itu? Cepat berpikir, cepat mengambil keputusan, kecepatan eksplosivitas, cepat dalam melakukan dribbling. Ya. Yang terpenting adalah pengambilan keputusan, itu yang membedakan. Gegen pressing cocok kayaknya nih. Jurgen Klopp kosong sih kebetulan. Kosong dia. Heavy metal apa karena dia? Heavy metal football ya. Betul. Artinya ketika ingin dengan pendekatan heavy metal, perlu stamina. Oh iya betul. Perlu etos kerja. Makanya dia berangkat memilih pemain dengan mengenali culture Indonesia. Oke, mengenali culture penting. Tapi ini kan butuh waktu. Pertanyaannya, JH ini bakal dikasih waktu nggak nih? Karena jangan sampai nanti misalnya di AFF hasilnya nggak begitu. Tapi kolamnya kan sekarang udah banyak. Artinya kalau berbicara 60 pemain, artinya database pemain-pemain yang akan mendapatkan kesempatan untuk bisa seleksi, untuk bisa memakai jersey tim nasional, walaupun nanti di AFF itu tidak bisa pakai pemain-pemain grade 1 yang di Eropa, tapi kan kolamnya sudah banyak. Banyak pemain-pemain yang memang sudah punya jam terbang, juga punya pengalaman di tim nasional. Ya, ayolah siapapun nanti yang jadi pemain timnas ya untuk Piala AFF, ayolah buktiin. Ya 6 kali kita final kok gitu loh. Ayolah tahun ini lah. Tapi kalah semua tapi. Final selama jadi pemain timnas. Ya. Yang paling nyesek banget waktu AFF. Ya pasti ketika dikalahkan oleh Thailand lah. Yang di edisi? Yang di GBK. Ya. Oh 2002 ya? Iya. Karena kan sebagai tuan rumah, intinya perjalanan untuk sampai mencapai di partai puncak itu kan mulus gitu loh. Yeah. Tinggal selangkah lagi dan kembali kita selalu digagalkan oleh Thailand. Mas aku pengen tahu dong, suasana ruang ganti untuk pemain timnas tuh kalau pas lagi kalah itu suasana gimana Mas? Ya. Siapa yang kemudian membangkitkan lagi semangat? Apakah pelatih atau ada kaptennya atau ada siapa gitu? Suasananya gimana tuh? Pasti awal ketika kita gagal, kita kalah itu pasti tidak ada yang bersuara. Oh, jadi masuk ruang ganti itu diam semua gitu? Diam semua. Merenung gitu? Iya. Ya ada yang berpikir menyesali, kenapa kok seperti itu, kenapa kok tadi nggak saya clearance, kenapa segala macam. Ada yang ribut mulut nggak antar pemain? Lu harusnya nguper bola gitu? Di era kami ya friksi-friksi kecil itu wajar lah gitu, tapi nggak berdampak di luar apa namanya lapangan atau nggak sampai dinamika. Enggak lah, cuman waktu momen itu memang kekesalan itu kan ditumpahkan ya. Kemudian ya pasti manajer
mencoba untuk menenangkan kita, memberikan apa ya, menghibur kita untuk dia bisa nerima. Karena memang dalam sepak bola kalah menang kan itu kan sesuatu yang harus kita dapatkan dan kita siapkan ketika harus gagal gitu loh. Jadi pelatih itu juga harus bisa menguasai ruang ganti. Iya, makanya kembali lagi dengan ada rumor katanya Coach Yah itu seorang motivator yang ulung, itu kan menjadi bagian yang penting. Bahwa sepak bola, bahwa pelatih itu tidak hanya melulu berpikir taktikal, tapi bagaimana bisa membooster pemain-pemainnya, memotivasi pemain-pemainnya untuk apa? Untuk tidak hanya memenangkan pertandingan. Ini negara loh, artinya nasionalisme lah yang akan dikedepankan nanti. Karena waktu yang periode lalu saya lihat yang di ruang ganti yang justru menyemangati itu Pak Erik gitu kan. Gitu kan. Tapi kalau kita lihat pelatih Eropa ya. Kan boleh juga dong. Iya boleh. Meskipun gua nggak pernah lihat presiden federasi lain begitu sih. Gua belum pernah lihat juga. Ya kalau kita bicara pelatih Eropa ya, itu semuanya rata-rata jago memotivasi ya. Iya. Pep Guardiola, sampai marah-marah Luis Enrique, Jurgen Klopp. Itu kan Ruben Amorim. Ruben Amorim. Iya, sampai ada cerita itu TV dipecahin sama dia katanya. Oh, mungkin gara-gara itu kemudian dicabut. Kalau saya sih berkeinginan kayak itu bagaimana Diego Simeone. Oh iya. Jadi ketika bermain dia punya karakter yang itu kuat. Energinya tuh kalau orang nonton tuh sampai kerasa loh. Dan ketika beralih menjadi seorang pelatih, karakter dia ketika bermain itu diaplikasikan ke para pemain-pemainnya dan itu dapat gitu. Dan kalau di ini mungkin yang hampir mirip Gattuso kali ya. Gattuso, kan? Gattuso. Conte. Conte. Antonio Conte. Artinya kan karakter itu kan bisa membangun seseorang atau pemain ketika situasi sulit dan mereka flashback mengingat performa di era dulu, dia suntikkan ke para pemain-pemain dan hasilnya luar biasa. Oh, dari cerita ini jadi ngerti nih. Jadi kenapa pemain itu harus punya karakter. Karakter sebagai pemain, ketika dia sudah punya, kemudian dia jadi pelatih, karakter itu nggak hilang. Ya, dan itu menjadi apa ya? Sebutannya juga pelatih yang punya filosofi. Iya. Dan nggak banyak pelatih yang punya filosofi ya. Nggak banyak. Belum banyak. Tapi ada pelatih, tipe-tipe pelatih yang dia tidak begitu membakar semangat pemain. Iya. Tapi jago meramu gitu. Iya. Marcelo Lippi kalau kita lihat dulu kan. Iya. Dengan stylenya ngerokok gitu ya. Masih boleh dulu ya. Iya. Terus siapa lagi model-model pelatih yang begitu? Ancelotti. Kan, ya artinya kan setiap pelatih ketika bermain kan dia punya tadi karakter style sendiri ya. Tinggal bagaimana ketika menjadi pelatih apakah style itu juga bisa dia transfer ke pemain-pemainnya atau seperti apa gitu kan. Tapi yang terlihat memang kesuksesan pelatih itu banyaknya dari gelandang. Coba aja perhatiin. Gelandang bertahan ya? Gelandang menyerang, pokoknya di posisi tengah dah. Arteta, Pep Guardiola, Gattuso, Antonio Conte. Itu semua pemain-pemain yang dulunya pernah berposisi di gelandang. Bukan menafikan mantan pemain yang di posisi nggak di gelandang. Yang kemarin striker. Franz Beckenbauer dulu libero dan sukses juga gitu. Iya. Kalau striker nggak bisa ya strikernya. Tapi gue suka tandukannya dia dulu waktu zaman di Barcelona. Jago. Golnya tuh gol headingnya keren banget. Targetmennya luar biasa. Di Ajax kan juga dia keren kan. Anaknya juga bagus kan. Justin Kluivert ya di Bournemouth. Bicara soal pelatih. Salah satu pelatih lokal kita di Super League yang masih bertahan dari awal musim hingga sekarang adalah Coach Henry Susilo di Malut United dan hasilnya luar biasa loh di 4-5 besar ya. Ada sebuah pengalaman, ada sebuah pendekatan yang memang sangat baik dilakukan oleh Coach Henry ya, yang membuat beliau masih tetap mendapatkan mendapatkan kesempatan menjadi satu-satunya yang masih bertahan di Liga 1. Sentuhannya adalah pendekatan persuasif dengan para pemain-pemain, itu yang dia lakukan. Kemudian dengan penambahan
puzzle dari mantan-mantan Persib itu juga membantu sekali game plan yang diinginkan oleh Coach Hendry kan. Dan terbukti pilihannya sangat tepat. Selalu mengandalkan David da Silva, selalu mengandalkan kecepatan dari Ciro. Oke. Nah, ini tipe pelatih yang berbeda lagi ya, Ya. melakukan pendekatan personal gitu. Ini kalau di Eropa kayak Ferguson ya. Iya, Ferguson. Ferguson tuh kalau pemain MU itu kayak bapak mereka gitu Ya, kan. Iya kan? kalau berbicara pelatih sebenarnya kan kompleks ya. Dia harus bisa menjadi bapak, dia harus menjadi teman, dia harus menjadi ya orang-orang yang bisa memberikan masukan, bisa mendengar untuk mendapatkan keluhan para pemain-pemain dan dia harus bisa memberikan solusi. Nah, oke. Berarti pelatih Real Madrid kemarin belum cocok di situ kali ya. Xabi Alonso. Mau tidak mau kita harus hormat ya sama Xavi ya ketika menanganin Leverkusen. Salah satu klub di Jerman. Dengan dalam tanda kutip katanya pemain-pemainnya kan pemain-pemain buangan. Tapi bagaimana dia mampu meracik, membuat satu kekuatan yang kolektif dan akhirnya kan prestasinya sejarahnya luar biasa. Nah, ketika dia mendapatkan keberhasilan di Leverkusen, kemudian ada tahapan untuk dia itu bisa terbang lebih tinggi, tapi faktanya dia harus gagal karena memang ada satu aspek yang harus dimiliki seorang pelatih ketika menangani Real Madrid. Apa itu? Dia harus membunuh ego-ego para pemain-pemain yang ada di sana untuk bisa menjalankan sistem. jadi egonya tinggi-tinggi pemain Madrid. Iya, karena kan mereka bayarannya mahal. Iya. Los Galacticos yang dimiliki di dunia hanya Real Madrid. Tapi kan Alonso mantan pemain Real Madrid, dia legenda loh dia. Itu dia. Harusnya respect kan. Iya, abang-abangan dia. Tapi faktanya Vini dengan keegoisannya kan dia pengen nggak mau diganti, ya kan? Ya artinya kan itu sebuah pekerjaan yang memang nggak mudah. Tapi menarik Ketika Coro mengatakan, oh Xabi kan legend. Xabi juga pernah memiliki prestasi di Piala Eropa, Piala Champion ataupun World Cup. Tapi faktanya di lapangan berbeda dengan ketika Real Madrid masih ada Zidane. Siapa yang nggak respect sama Zidane? Teknik skill, ya kan, individu luar biasa, prestasi banyak kan itu. Kalau Xabi Alonso ya yang tadi juga mungkin dia tidak menguasai ruang ganti ya. Ya, locker roomnya masih belum begitu belum begitu anteng gitu loh. Jadi cuman menyandang predikat bahwa dia legend itu tidak menjamin ya. Xavi secara individu prestasinya bagus banyak. Iya. Tapi karakternya nggak seperti Zidane. Coba perhatiin. Oh, yaudah, jangan ke Liverpool kalau gitu. Jangan ke Liverpool. Enggak. Ini menarik. Ini masih soal pelatih juga nih. Iya. Ada pelatih yang Di musim kantor lalu juga sama. Ada seseorang begitu kita jalan secara tidak langsung tiba-tiba kita juga nunduk-nunduk juga. Artinya kan dia punya sesuatu gitu loh. karisma. Karisma. Itu membedakan Xavi dan Zidane ketika sama-sama di Real Madrid, karisma Zidane lebih kuat. Jadi sekarang masih ngomongin Real Madrid nih, kan yang nonton ini kan Kemarin kalah sama Albacete. Iya. Dan langsung mundur ya. Langsung. Arbeloa. Ya kalau berbicara Madrid, Barcelona, kemudian MU kan sebenarnya kan mereka itu nggak mau kalah. Iya. Karena ketika kalah value timnya turun. Iya. Ya kan? Dan uangnya juga berkurang. Dan sekarang beritanya mulai ngeling lagi tuh. Jurgen Klopp ditawarin ke Real Madrid. Bakal cocok nggak tuh? Perlu waktu sih. Sekelas Jurgen Klopp ya? Iya, karena karakter ke Liverpool dan Real Madrid kan beda. Iya. Gitu loh. Kalau ingin membawa gegenpressing ke sana kan pastinya kan nggak mudah juga. Gegenpressing perlu pemain-pemain yang benar-benar loyal menjalankan taktikalnya untuk apa? Untuk high press di situ. Oke. Nah ini menarik ya. Ini masih soal pelatih. Ada pelatih yang musim lalu ini fenomenal, tapi di musim ini entah kenapa
merosot dan ya di Super League Jan Alder Rickering. Dewa United musim lalu fenomenal, runner-up, tapi di musim ini apa yang terjadi hingga Dewa United merosot tajam? Ya, memang sangat disayangkan ketika berbicara Dewa ya, dengan skuad yang mewah, ada Mesidoro, kemudian Alex Martin, Egy gitu. Kalau aku beberapa kali siaran tuh sepertinya masih terlalu template mengandalkan Mesidoro. Jadi belum ada aktor pemain-pemain yang lain yang ketika deadlock itu bisa menjadi warna, menjadi pembeda. Mesidoro bisa memberikan assist banyak. Mesidoro juga ketika buntu bisa cetak gol. Tapi pemain-pemain yang lain. Alex Martin mungkin bisa dikatakan ada penurunan produktivitas. Musim lalu dia 26. Oh iya. Dan sekarang pun masih 5 atau 6 gol gitu loh. Artinya kan perlu pemain-pemain tambahan untuk bisa sedikit merubah game plan, tidak hanya mengandalkan Mesidoro, tapi memunculkan pemain-pemain yang lain mungkin dari second line mungkin. Egy misalnya. Iya. Lalu bagaimana dengan Borneo FC yang 11 pertandingan menang terus sehingga kira cuma bisa sekali menang doang dalam 6 pertandingan berikutnya? Iya, sebenarnya Borneo kan startnya bagus ya. Iya. Mereka sempat di 10 kali penampilan nggak pernah kalah ya kan. Tapi konsistensi di sebuah kompetisi panjang itu kan penting ya. Kemudian juga ada sedikit mungkin ya, kalau aku lihat tuh pembelian pemainnya juga masih belum begitu tepat, belum sesuai dengan kebutuhan. Apalagi ditambah lagi si Fajar, Fatur Rahman di posisi sebelah kanan itu juga tidak menemukan titik temu dalam hal perpanjangan kontrak gitu. Oh, ada faktor non teknis itu. Yes, karena beberapa kali di pertandingan terakhir setelah Fajar tidak ada di posisi bek kanan, posisi kanan itu sepertinya menjadi posisi yang sering banyak mudah dieksploitasi lawan. Itu juga ada ruang yang bisa itu jadi penyebab juga ya Borneo turun. Iya. Dia masalah duit, bro. Iya kan, orang kan waduh. Sisi kanan. Iya, kayak Konate. Cuman sayang ya kalau berbicara Borneo dengan star yang bagus, dengan pencapaian mereka yang luar biasa, dan pemain-pemain yang mereka miliki juga kayak Fajar kan udah bagian dari tim nasional ya. Tapi kok tidak mendapatkan titik temu dalam hal angka gitu loh. Ini dari tadi kita bahas pelatih, kita geser ke pemain nih. Nah ini, aku mau ngomongin soal pemain nih. Mas, pemain-pemain Indonesia itu, pemain bola Indonesia, itu kan secara skill sebenarnya sih di Asia Tenggara bagus ya. Tapi kenapa nggak banyak yang mau untuk main di luar negeri gitu? Kenapa kalau menurut Mas Supriyono sebagai seorang mantan? Iya, kalau pengalaman kami dulu kan kami sempat setelah berkompetisi di Primavera kan ada beberapa pemain yang diberikan kesempatan untuk seleksi di Swedia, Kurniawan di Luzern, di Sampdoria. Yang kami rasakan adalah culture dari negara tersebut. Awalnya kita bareng-bareng nih di Italia itu. Tapi begitu kita di split, kamu harus pergi ke Swedia, kamu harus pergi ke sana. Seolah-olah ada yang hilang dari kolektivitas, dari kebersamaan yang sudah dibangun dari Indonesia ke Italia ketika itu. Kita merasa pola makan nggak cocok, kemudian juga cuaca kita juga kedinginan, kita nggak ada temen, adaptasi seperti itulah yang memang harus digali, diperbaiki oleh para pemain-pemain kita untuk bisa mendapatkan kesempatan dan berkompetisi di luar negeri. Saya senang dengan pencapaian Arhan sekarang, kemudian Asnawi, bagaimana dengan mentality yang kuat, keinginan kemauan yang besar untuk mereka itu berkiprah di Liga Thailand ya kalau nggak salah, dan mereka makin hari makin bagus, makin matang gitu loh. Artinya kan komitmen itu juga penting. Gitu. Dan yang menarik adalah Asnawi dia tidak melihat nominal. Oh ya? Dia sempat mengatakan di satu podcast mana gitu bahwa kalau berbicara nominal sebenarnya kecil. Tapi ada mimpi yang dia kejar, yang ingin dia dapatkan adalah bagaimana dia ingin menjadi pemain bola Indonesia yang bisa lama di kompetisi di luar negeri. Dan itu sekarang progres ya. Dan dari 2 digit mungkin sekarang udah lebih kali.
Kalau dibandingkan ketika dia bermain di PSM, nominalnya udah lebih besar daripada di Thailand ketika itu. Itu padahal gaji yang dia dapatkan lebih besar di dalam negeri padahal. Di Indonesia. Tapi ada tantangan, ada komitmen yang dia yang dia ingin capai. Apalagi kan kalau nggak salah dia tuh sebenarnya kan harus berdebat dulu dengan orang tuanya untuk dia itu boleh dan tidaknya berkiprah di luar negeri. Ngomongin soal finansial gitu ya. Ini Mas pengalaman nih pribadi. Saya tuh masih bingung, masih maju mundur mau sekolahin anak ke sekolah bola gitu kan. Ini kalau sekolah bola nanti ke depannya, masa depannya gimana ya? Bagus nggak ya? Nah, mumpung ada Mas Supriyo nih, gimana kira-kira Mas? Sebenarnya untuk sepak bola sudah bisa dijadikan untuk lahan profesi sebagai kehidupan kita. Oke. Karena kan gaji pemain-pemain bola kita juga sudah miliaran sekarang. Oh, udah ada UMR ya? Udah miliaran. Apalagi start awal ya, kayak contoh kemarin pemain-pemain yang berkiprah di Piala Dunia U17, ketika dia direkrut oleh sebuah klub, itu nominalnya per bulan mereka harusnya sudah dapat 20 juta. 30 juta tinggal negosiasi dari pemain tersebut dengan klub yang berminat gitu loh. Untuk usia segitu ya? Iya. Okay, nah, dengan dia mendapatkan nilai kontrak yang tinggi ya kan, untuk settlenya ya pasti dia harus pintar-pintar berinvestasi. Dan yang lebih penting lagi harus mencari menteri keuangan di rumah yang bagus gitu loh. Oh, maksudnya Purbaya. Purbai. Istri yang bisa nge-manage. Oh, istri. Oh, itu penting. Iya. Ini kayak Mas Supriyo ini ya. Mempunyai menteri keuangan di rumah yang bagus gitu. Menjalankan kemudian selesai jadi pemain sepak bola, sekarang punya bisnis gitu kan. Karena setelah kita berkeluarga, kita punya usaha, itu kan pasti yang kita pikirkan kan anak-anak. Gitu loh. Berbeda dengan waktu kita masih muda ya kan. Dapat rezeki, ya kita mencoba untuk untuk sedikit menikmati lah. Tapi dengan sekarang punya anak, punya keluarga ya mau tidak mau. Karena kan investasi itu untuk keluarga. Usia karir pemain bola itu kan paling maksimal berapa sih Mas? 35 ya? 35, 40. Masing-masing pemain itu kan punya punya fisik yang berbeda. Ya, average lah. 40 aja udah berat juga. Ya, 40 sudah tidak berkarir di sepak bola gitu kan. Tapi minimal dengan kalau usia dia bisa masuk timnas di usia 17. Kalau sampai di katakanlah 28 ya. Itu udah oke. Oke lah. Tergantung tadi itu ya, memanage keuangan itu tadi. Betul. Memilih. Manajemen waktu juga harus penting juga. Memilih menteri keuangan yang bagus. Berarti saran buat anak lu, bukan main bolanya, tapi main bola aja. Mencari main bola aja. dulu. Main bola aja ya? Main bola aja. Startnya itu Karena bagusnya di usia berapa? Startnya? Sekarang anak lu berapa usia? Ya. Karena ada yang 14. Ya anak gua kan 4. Oh. yang punya passion di bola, yang mencintai sepak bola. Okay. Karena gini ya, ilmu sepak bola itu aku pakai untuk kehidupan sehari-hari. Apa itu? Satu, kedisiplinannya. Oke. Kemudian dari disiplin itu kita juga punya etos kerja, kemauan untuk fighting spirit. Kemudian juga ada jiwa kompetitifnya. Bisa diterapin ke situ. Nilai-nilai sportivitasnya, respect. Kemudian juga attitude-nya kita juga bawa di situ. 9 tahun masih oke nggak buat start, Mas? Bagus. Bagus ya? Bagus. Ya kalau perlu privat boleh lah. Kebetulan Bang Supri ini adalah pelatih usia muda. Iya, ada kesempatan. Kontak Bun. Legend loh ini loh. Karena apalagi dia lagi suka Persib loh. Bapaknya suka Persebaya, dia suka Persib loh. Beda dong ini. Dua-duanya tim yang punya sejarah yang kuat di sepak bola Indonesia. Persebaya di Persikatan, begitu juga dengan Persib Bandung. Sekarang sudah transformasinya udah luar biasa. Menjadi klub-klub yang bertransformasi dengan sepak bola modern. Perkembangan bisnisnya juga sangat maju, sangat baik kan mereka gitu. Saya nonton Persebaya dulu zamannya Yusuf Ekodono. Yusuf Ekodono. Sekarang udah yang main ada anaknya. Ibnu Graham. Ibnu Graham.
Putu Gede masih di bawah. di bawah. Iya. Dulu ada sempat nama Roy Bauer. Jadi kebetulan ini loh, secara tidak langsung dulu ada media, ada koran. Iya. Dalam satu di koran itu tuh ada poster. Salah satunya tim Persebaya, tim Persib, tim Persija, tim PSIS. Nah semua itu aku tempel di kamar gitu. Jadi kan kita mencoba untuk berandai-andai lah, membayangkan, oh pemain-pemain yang namanya tadi Yusuf Ekodono, kemudian Ibnu Graham, tipikalnya itu seperti ini, berimajinasi. Seolah-olah mereka itu role model kita. Di Persib ada Yusuf Bahtiar, kemudian ada Robi Darwis, Persija ada Asari Rangkuti, Patar Tambunan ketika itu. Itu kan menjadi menjadi mimpi kita ketika waktu kecil agar bisa menjadi kayak mereka gitu. Dan dari berimajinasi itu alhamdulillah mendapatkan kesempatan juga gitu. Dan PSIS ada Ahmad Muaria, Budi Wahyono ketika itu gitu. Era perserikatan semua gitu loh. Nah kalau dari anak lu manifestasinya ke siapa nih? Nah role modelnya siapa gitu loh. Itu Rizky Ridho dia. Boleh, bagus. Bagus. Berarti kan menginginkan dia itu seperti Rizky Ridho dengan presentasi defense yang bagus kan gitu. Iya. Ya kalau main menjadi bola pemain belakang. Iya main belakang dia kalau main bola. Oh, memang udah jalannya ya. Iya. Beda banget sama bapaknya Liverpool, dia Manchester City. Dengan sentuhan Pep Guardiola. Ya nggak apa-apa, oke lah. Tapi menarik tadi bahas soal keluarga. Tadi juga nyinggung Persib juga. Salah satu pemain Persib yang kabarnya, ini masih rumor atau enggak nih, akan hengkang karena alasan keluarga, Federico Barba. Ini sebenarnya apa yang terjadi ini? Iya, saya pikir sangat disayangkan ya kalau memang rumor itu benar. Walaupun memang ada statement bahwa keluarga itu kan segala-galanya buat dia. Ya kan, tapi kalau memang keluarga, toh keluarganya juga sudah dibawa ke ke Indonesia kan. Atau mungkin adaptasinya nggak begitu baik, kemudian tidak cocok dengan culture-nya, mungkin kita nggak tahu ya. Cuman sangat disayangkan ketika Barba yang sudah berjersey Persib Bandung harus meninggalkan Persib sebelum kompetisi itu selesai. Nah, sebagai mantan pemain juga nih, ini kan ada yang bilang Barba ini ada kabarnya ini homesick kabarnya. Ya. Nah, ini sebenarnya sebagai pemain yang mungkin di luar negeri itu ada cara nggak untuk mengatasi homesick itu supaya nggak kejadian? Harusnya enggak ya, harusnya nggak harus sampai homesick ya. Kalau udah profesional. Profesional satu. Yang kedua keluarganya kan udah dibawa, udah dibawa ke sini gitu loh, ya kan? Ya. Yang dikhawatirkan kan ada deal tertentu yang mungkin nominalnya mungkin lebih tinggi, mungkin ya kita nggak tahu juga gitu. Ya. Itu kan bagian dari tadi komitmen tadi, ya kan? Kalau memang itu terjadi, harusnya untuk membangun dinamika sepak bola Indonesia ya udah transfer berarti. Itu lebih gentle, lebih profesional gitu. Oke. Ini gue punya pertanyaan terakhir nih. Coro mungkin ada pertanyaan terakhir juga ya. Mas, untuk orang tua ya yang lagi nonton, yang kemudian pengen anaknya jadi pemain bola. Caranya kan macam-macam ya. Yeah. Bisa mungkin diajak nonton bola atau sedikit memaksa. Yeah. Gitu ya. Gimana caranya supaya orang tua ini, bapak-bapak ini, anaknya itu bisa mulus jadi pemain bola yang profesional ke depannya? Oke, satu, karena dulu sebelum saya di Pancoran Soccer Field di PSF Academy, saya sempat belajar dan memiliki SSW sendiri, Bintang Primavera. Ada aspek-aspek yang saya sampaikan ke orang tua, jangan terlalu punya ekspektasi tinggi untuk anaknya agar menjadi pemain bola. Contoh yang terjadi adalah kami Primavera sudah berangkat ke Italia, sudah berkompetisi di sana, tapi tidak semua pemain yang berada di Italia ketika itu menjadi pemain-pemain bola, pemain-pemain nasional di tingkat senior. Dengan latihan tiap hari, apalagi SSW cuma seminggu 3 kali. Yang perlu disupport, didorong oleh orang tua adalah
bagaimana nilai-nilai sepak bola itu bisa diaplikasikan untuk kehidupan sehari-hari. Karakternya, kedisiplinannya, komitmennya, kerja kerasnya, kedisiplinannya. Itu kan nanti bisa dijadikan pegangan untuk kehidupan sehari-hari, baik itu kerja di instansi atau kerja dimanapun, gitu loh. Artinya sepak bola kan tidak hanya nendang bola, tapi bagaimana membangun pemain-pemain, siswa-siswa yang memiliki karakter. Oke, ketika memang sudah terjadi, kemudian mendaftarkan putranya di SSB, salah satu SSB dimanapun lah, saya cuma menyampaikan 3. 1, antar. Yang kedua, tonton. Yang ketiga, jemput. Ketika sudah pulang ke rumah, kontrol, diingatkan, Dek, jangan lupa makan, Dek, jangan lupa istirahat, Dek, jangan lupa minum vitaminnya. Yang menarik lagi, yang penting lagi adalah sebelum mereka itu berangkat latihan, semua kebutuhan latihan, baik itu jersey, sepatu, dia sendiri yang nyiapin, bukan mamanya. Nah, itulah kita yang kita bangun, membangun karakter anak-anak. Menarik nih, catat ya. Udah diterapin belum? Mau. Gue daftarin, gue mau daftarin nih. Mau, Jadi semua artinya gini loh, ada pembagian. Ketika di lapangan, serahkan, berikan tanggung jawabnya ke pelatih. Tapi ketika di rumah, itu tanggung jawab dari orang tua. Monitor, controlling, orang tua mengingatkanlah asupan gizi tadi, vitaminnya tadi, suplemen tadi. Oke, ini terakhir ya. Ini udah cukup panjang nih, kita udah bahas pelatih, pemain, dan juga soal usia muda dan orang tua. Ada satu sektor yang belum kita bahas, supporter. Dimana di El Clasico kemarin, Persib Persija itu yang disorot adalah ketika Persib menang, Tom Haye katanya mendapatkan ancaman pembunuhan. Terus juga ada juga Alano, pemain Persija, itu juga mendapatkan tindakan rasis. Ini kalau Bang Supri ngelihatnya gimana? Ini sebenarnya supporter kita udah dewasa belum sih? Ada yang dewasa, ada yang belum, ya kan. Kenapa saya sampaikan begitu? Kalau memang dewasa, pastinya tidak ada ancaman dong ke pemain-pemain yang bisa dikatakan pemain-pemain kebanggaan atau pemain-pemain yang dia cintai, ya kan. Kalau memang belum dewasa, ya harusnya momen di 2026 ini ya mereka mau tidak mau harus mengupgrade diri, bahwa mereka datang ke stadion, memberikan support ke klub ataupun pemain-pemain yang dia cintai, tidak melulu harus menang, tidak melulu harus harus mengintimidasi, tapi bagaimana mereka harus berpikir bahwa keberagaman yang terjadi di kita itu harus menjadi satu kekuatan, hanya satu, yaitu sepak bola Indonesia. Karena apa? Sepak bola itu cerminan bangsa kita. Sepak bola pemersatu bangsa. Udah selesai. Setuju. Tapi sebenarnya untuk membina supporter ini tanggung jawab siapa sebenarnya? Kan ada ketua supporter di situ. Ketua supporter. Iya kan. Nah, tapi ketua supporter pun juga harus diiringi juga oleh stakeholder-stakeholder yang memang punya kepentingan bersama untuk memajukan sepak bola Indonesia. Klub ya. Walaupun ada fanatisme di situ, walaupun ada ultras ya, fanatisme berkembang menjadi ultras, tapi tetap nilai-nilai sportivitas itu harus tetap dijaga. Itu dia nih. Tadi yang menarik tadi terakhir, sepak bola itu adalah pemersatu. Jadi ketika berbeda budaya, ya kan, berbeda pandangan politik, begitu sudah nonton timnas, semuanya jadi satu. Hanya Indonesia. Hanya Indonesia, dan pengen menang, pengen berprestasi. Dan itu kan yang disampaikan oleh John Hartman, ya kan. Keberagaman bukan menjadi kelemahan, keberagaman menjadi satu kekuatan. Goalsnya World Cup 2030. Amin. Terima kasih. Semoga ya. Sama-sama Rizky. Terima kasih banyak sudah datang. Sip, terima sama-sama. kasih. Dan Sobat iNews, terima kasih Anda sudah menyaksikan obrolan ini. Semoga bermanfaat. Amin. Dan semoga saja sepak bola Indonesia bisa naik ya di level yang lebih tinggi lagi. Dan timnas Indonesia bisa berprestasi ke depannya. Terima kasih Mas Supriyono sudah hadir di sini. Saya Rizky Hasan, terima kasih. Dan juga Komandan mengucapkan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Bye.